Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan ayat 23. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, Injil hari ini menegaskan bahwa sumber utama dosa dan kenajisan bukanlah sesuatu yang datang dari luar diri manusia, melainkan yang keluar dari dalam hati. Yesus mengajak orang banyak dan para murid untuk menyadari bahwa makanan atau hal lahiriah tidak dapat mencemarkan manusia di hadapan Allah. Yang mencemarkan manusia justru pikiran dan sikap batin yang jahat, seperti iri hati, kesombongan, kebencian, ketidakpedulian, dan keegoisan. Dengan ajaran ini, Yesus menggeser perhatian kita dari sekedar ketaatan lahiriah kepada hukum menuju pembaruan hati. Hati manusia menjadi pusat relasi dengan Allah dan sesama. Ketika hati dibersihkan, seluruh hidup pun ikut disembuhkan. Sabda ini menjadi sangat relevan dalam peringatan Hari Orang Sakit Sedunia dan devosi kepada Santa Perawan Maria dari Lourdes. Di Lourdes, Maria menampakkan diri sebagai bunda yang penuh belas kasih, yang menghadirkan harapan dan penghiburan bagi mereka yang sakit, yang lemah, dan yang menderita. Kesembuhan yang dialami banyak orang di Lourdes tidak hanya berbentuk kesembuhan fisik, tetapi juga pemulihan batin, penerimaan diri, dan kedamaian hati. Injil hari ini mengingatkan bahwa kesembuhan sejati bermula dari dalam,
dari hati yang dibuka kepada kasih Allah. Orang sakit tidak pernah najis atau ditolak oleh Tuhan. Yesus memandang penderitaan manusia bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai ruang kehadiran kasih Allah yang menyembuhkan. Dalam terang sabda ini, kita diajak untuk tidak hanya mendoakan kesembuhan jasmani, tetapi juga memohon agar hati kita disembuhkan dari sikap yang melukai diri sendiri dan sesama. Kita dipanggil untuk memiliki hati yang lebih berbelas kasih, terutama kepada mereka yang sedang menderita sakit dan tersingkirkan, sebagaimana Maria selalu hadir setia di samping anak-anaknya yang terluka. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan segala kelemahan kami. Sembuhkanlah hati dan tubuh kami, serta kuatkan saudara-saudari kami yang sedang sakit. Melalui perantaran Santa Maria dari Lourdes, limpahkanlah penghiburan, harapan, kesembuhan, dan damai sejahtera. Jadikanlah kami pribadi yang berbelas kasih dan setia menghadirkan kasih-Mu bagi sesama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.